Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummu Habibah Nuraini, NIM 19030298 dari kelas TI 2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi metode Agile dan metode Scrum, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dengan dosen pengampu Agus Susanto Skom Mkom. Yang akan kita bahas pertama kali adalah metode Agile, yaitu ada definisi metode Agile, kelebihan dan kekurangan, tahapan dalam metode Agile, serta model proses dalam metode Agile. Apa sih metode Agile? Metode Agile adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Agile bersifat cepat, ringan, bebas bergerak, dan waspada, adaptasi yang cepat terhadap perubahan, dan komunikasi yang efektif ke semua stakeholders. Kelebihan dan kekurangan metode Agile. Kelebihannya adalah pembangunan sistem dibuat lebih cepat, meningkatkan kepuasan kepada user, mengurangi resiko kegagalan implementasi software dalam segi non-teknis. Jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, kerugian dalam segi materi relatif lebih kecil. Kekurangannya adalah kurang siap dalam menghadapi beberapa perubahan, hasil akan kurang maksimal apabila tim sulit menyesuaikan dengan waktu pekerjaan yang cepat. Rencana awal dapat berubah sewaktu-waktu, jadwal yang tak menentu, dan jika tim tidak bisa komunikasi dengan baik, maka akan terjadi kemunduran. Tahapan-tahapan dalam metode Agile. Yang pertama adalah perencanaan. Pada langkah ini, pengembang dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Kemudian, implementasi. Bagian dari proses di mana programmer melakukan pengodaan perangkat lunak. Yang ketiga adalah tes perangkat lunak. Di sini, perangkat lunak yang telah dibuat dites oleh bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak terjaga. Yang keempat adalah dokumentasi. Setelah dilakukan tes perangkat lunak, langkah selanjutnya adalah proses dokumentasi perangkat lunak untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Deployment. Proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap di deployment. Pemeliharaan. Tidak ada perangkat lunak yang 100% bebas dari bug. Oleh karena itu, sangatlah penting agar perangkat lunak dipelihara secara berkala. Metode Agile proses atau proses pada metode Agile. Nah, prosesnya itu ada Extreme Programming, Feature Driven Development, Dynamic System Development Method, Adaptive Software Development, Crystal, and Lean Software Development. Penjelasannya, yang pertama penjelasan dari Extreme Programming. Dipublikasikan pertama kali oleh Ken Beck tahun 1999 menggunakan pendekatan berorientasi objek. Definisi XP adalah sebagai berikut. Extreme Programming is a lightweight, efficient, low-risk, flexible, predictable, scientific, and fun way to develop software. Kemudian, Adaptive Software Development atau ASD. ASD tergolong dalam pendekatan Agile diajukan oleh Jim Highsmith sebagai teknik untuk membangun software dan sistem yang kompleks. Filosofi yang mendasari Adaptive Software Development adalah kolaborasi manusia dan tim yang mengatur diri sendiri. Sistem kerja ASD yaitu Collaboration and Learning. DSDM yakni menyajikan kerangka kerja untuk membangun dan memelihara sistem dalam waktu yang terbatas melalui penggunaan prototipe. Feature Driven Development FDD merupakan sebuah model pengembangan perangkat lunak yang berdasarkan pada fitur yang akan dibuat. Keuntungan yang pertama, user dapat menggambarkan dengan mudah bentuk sistem yang akan dibuat.
Kemudian dapat diorganisasikan atau diatur ke dalam kelompok bisnis sesuai hierarki yang ada. Desain dan kode lebih mudah diperiksa secara efektif. Perancangan proyek, biaya pembuatan, dan jadwal rilis ditentukan oleh fiturnya. Crystal. Model ini diperkenalkan oleh Cockburn and Highsmith. Disebut keluarga dari proses model atau family of process model yang membolehkan perubahan atau pergerakan berdasarkan karakteristik permasalahan, menekankan pada komunikasi secara langsung, menggunakan ruang kerja refleksi untuk melihat kebiasaan kerja dari tim, sebagai bentuk evaluasi terhadap kerja tim. Lean Software Development adalah suatu proses engineering yang digunakan untuk mengembangkan dan menghasilkan suatu software berkualitas tinggi yang telah terjamin kehandalannya sehingga tidak terjadi kegagalan dalam penggunaan software tersebut. Lean Software Development ini berpedoman pada pemahaman lapangan dan kesesuaian pelaksanaan prinsip Lean di sepanjang seluruh proses pengembangan software. Kemudian kita akan bahas metode Scrum, yaitu ada definisi, kelebihan dan kekurangan, prinsip metode, dan proses metode Scrum. Apa sih metode Scrum? Adalah salah satu metode rekayasa perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan agile yang bertumpu pada kekuatan kolaborasi tim, incremental product, and proses iterasi untuk mewujudkan hasil akhir. Kelebihan dan kekurangan metode agile. Kelebihannya ada keperluan berubah dengan cepat, tim berukuran kecil sehingga melancarkan komunikasi, kemudian ada pekerjaan terbagi-bagi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat, dokumentasi dan pengujian dilakukan setelah software dibangun, kemudian mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Kekurangannya adalah developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Prinsip metode Scrum. Ada 5. Yang pertama yaitu ukuran tim yang kecil, melancarkan komunikasi, mengurangi biaya, dan memberdayakan satu sama lain. Kemudian yang kedua, proses dapat beradaptasi terhadap perubahan teknis dan bisnis. Kemudian yang ketiga adalah proses menghasilkan beberapa software increment, pembangunan dan orang yang membangun dibagi dalam tim yang kecil. Dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan setelah software dibangun. Proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Proses metode Scrum. Yang pertama adalah backlog, adalah daftar kebutuhan atau fitur proyek yang diprioritaskan yang memberikan nilai bisnis bagi pelanggan. Kemudian yang kedua adalah sprint, adalah unit kerja yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan yang ditentukan dalam jaminan yang harus sesuai dengan time box yang telah ditentukan. Ketiga adalah Scrum Meeting, adalah pertemuan 15 menit per hari untuk evaluasi apa yang telah dikerjakan, hambatan yang ada, dan target penyelesaian untuk bahan meeting selanjutnya. Demos adalah menyampaikan software increment ke pelanggan sehingga fungsionalitas yang telah diterapkan dapat diperagakan dan dievaluasi oleh pelanggan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menyelesaikan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.